Mau dijadikan nabi dan raja, Nabi milih menjadi seorang hamba dan nabi. Nabi di akhir hidupnya dibukakan sama Allah dunia ini, tapi habis dibagikan sama Nabi Muhammad SAW. Beliau punya tapi nggak disimpan. Nah, kehidupannya beliau bukan orang yang kepepet, miskin, nggak punya apa enggak. Nah, kok Nabi hidupnya seperti itu? Itu pilihan, ikhtiar, bukan ikhtiar. Fakrnya kata para ulama bukan fakr iktirari tapi fakr ikhtiari. Nabi yang memilih hidup sederhana. Alhamdulillah, baru saja bersama-sama kita membaca riwayat singkat atau sejarah singkat daripada kehidupan manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan mengkaji sedikit daripada kitab yang berjudul Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, di mana di dalam kitab ini juga beliau penyusun yaitu Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani menjelaskan kepada kita tentang syama'ilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis kita malam hari ini majelis tentang Nabi Muhammad. Maulidnya kita baca, kemudian sejarah hidup beliau dan akhlak beliau sedikit demi sedikit kita kaji. Insya Allah ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah majelis ini kelak juga akan bersaksi di hadapan Allah kalau kita datang ke sini tujuannya untuk menambah rasa cinta dengan mengenal junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu dalam muqaddimah kitab ini sudah kita baca bagaimana si penyusun yaitu Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani, seseorang yang alim, yang ahli ibadah, yang dikenal cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Beliau masih menganggap dirinya tidak pantas untuk menyusun kitab yang menjadi sebuah keinginan beliau, tapi kemudian beliau memberanikan dirinya untuk menulis, mengumpulkan syama'ilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana itu terjadi ketika beliau membaca ayat Al-Quran, ayat tertentu yang kemudian menjadikan beliau kemudian berani, dan beliau memposisikan dirinya seperti seorang anak. Seorang anak yang menyajikan sesuatu untuk orang tuanya. Alhasil ini menunjukkan bagaimana rendah hatinya beliau. Sekelas beliau seperti itu, tapi beliau masih menganggap dirinya tidak mampu, tidak pantas. Menunjukkan bagaimana kalau beliau sendiri si penyusun berakhlak seperti akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau telah jelaskan kepada kita dalam kitab Wasailul Wusul ini, beliau kutip atau beliau nukil dari beberapa kitab yang kita sudah baca pada kesempatan yang lalu. Kitab-kitab apa saja yang beliau jadikan rujukan dalam kitab ini. Kemudian beliau juga sudah jelaskan kepada kita sebagian riwayat-riwayat beliau tidak sebutkan perawinya, tapi langsung kepada riwayatnya, tapi yang mentakhrij hadisnya beliau tidak sebutkan. Dan di sebagian daripada riwayat-riwayat yang lain beliau sebutkan sebagian daripada sahabat Nabi yang meriwayatkan tersebut. Jadi beliau susun supaya kita mudah mengkaji daripada syama'ilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau jelaskan waqad rattabtuhu ala muqaddimatin. Beliau telah susun kitabnya pertama muqaddimah. Setelah muqaddimah pendahuluan ada wa thamaniyati abwab, ada 7 bab di dalam kitab syama'il ini.
wa khatimatin, dan kemudian khatimah atau penutup. Adapun muqaddimahnya, beliau menjelaskan di dalam muqaddimahnya itu tashtamilu ala tanbihain. Ada 2 tanbih di dalam muqaddimahnya. Yang pertama fi makna lafzi asy-syama'il, makna daripada lafal syama'il. Apa sih itu syama'il? Jadi itu di dalam muqaddimahnya, nanti sebelum kita ngaji bab-babnya, masuk ke bab-babnya, ada muqaddimah terlebih dahulu. Muqaddimahnya menjelaskan tentang 2. Yang pertama tentang apa makna syama'il. Kemudian yang kedua fil fawaidi al-maksudati min jam'i syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menjelaskan manfaat-manfaat daripada tujuannya mengumpulkan syama'ilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah muqaddimah ada 8 bab. Bab yang pertama menjelaskan tentang fi nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama menjelaskan tentang nasabnya Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke atas. Nanti dijelaskan bab pertama tentang nasabnya Nabi. Wa asma'ihi asy-syarifah, dan nama-namanya Nabi Muhammad yang mulia. Wa fihi faslan, dan dalam bab pertama ini ada 2 fasal. Fasal pertama menjelaskan tentang nasab mulianya Nabi Muhammad. Fasal kedua menjelaskan tentang fi asma'ihi asy-syarifati sallallahu alaihi wasallam, tentang nama-nama mulia Nabi Muhammad. Kemudian bab yang kedua menjelaskan tentang fi sifati khilqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kedua menjelaskan tentang fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yunasibuha min awsafihi asy-syarifah. Jadi bab yang kedua ini menjelaskan tentang fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sini di bab yang kedua itu ada 10 fasal atau 10 pasal. Yang pertama menjelaskan fi jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam wa ma syakalaha. Fasal yang pertama menjelaskan tentang keindahan fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar kalau kita baca maulid, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling indah, baik fisiknya maupun akhlaknya. Nah, ini fisiknya Nabi Muhammad itu seperti apa? Nanti akan dijelaskan dalam pasal pertama tentang keindahan fisiknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari wajahnya, postur tubuhnya, semua akan dijelaskan. Nah, tentu Nabi Muhammad ini sumbernya, jadi Allah Ta'ala memberikan keindahan. Jadi semua yang indah-indah ada pada Nabi Muhammad. Nah, dulu ada salah seorang sahabat Nabi yang kemudian menyusun sebuah syair, yang syairnya itu sampai ke zaman kita sekarang. Kita dikasih gambaran gimana sih keindahannya Nabi Muhammad. Saking indahnya sampai sahabat ini berkata apa? Wa ajmalu minka lam taraqattu aini. Yang lebih indah darimu ini kedua mata belum pernah melihatnya. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih baik darimu tak seorang pun wanita pernah melahirkannya. Jadi kalau kata orang Jawa ini pujiannya mentok sudah. Yang lebih baik dari dirimu tak seorang wanita pun di muka bumi ini pernah melahirkannya. Yang lebih indah ini kedua mata belum orang lihat. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau itu tercipta, terlahir, terbebas dari segala kekurangan. Jadi semuanya sempurna. Warna kulit paling indahnya warna kulitnya Nabi Muhammad. Rambut paling indahnya rambutnya Nabi Muhammad. Wajah paling indahnya wajahnya Nabi Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta
kama tasya'u, seakan-akan panjenengan itu ya Rasulullah tercipta, terlahir sesuai dengan keinginanmu. Saking apa indahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fasal pertama menjelaskan tentang keindahan surahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma syakalaha. Jadi dijelaskan wa ma syakalaha, di sini ada yang menyebutkan al-murad, yang dimaksud adalah keindahan wajahnya. Keindahan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasal yang kedua menjelaskan fi sifati basarihi sallallahu alaihi wasallam wa iktihalihi. Menjelaskan tentang sifat pandangan, penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iktihalihi, dan make celaknya Nabi Muhammad, kuhul, isti'mal al-kuhul, memakai celak, bagaimana Nabi Muhammad menggunakan celak tersebut di matanya. Jadi pasal kedua jelaskan tentang pandangannya Nabi. Lah apa beda pandangannya Nabi Muhammad dengan kita? Beda. Kalau sama buat apa dijelaskan? Tapi Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah. Nabi Muhammad diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesempurnaan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad bisa melihat yang ada di belakang beliau sebagaimana beliau bisa melihat yang ada di depan beliau. Makanya dijelaskan bagaimana pandangannya Nabi Muhammad, karena di situ ada keistimewaannya. Dan Nabi Muhammad bisa melihat surganya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad dalam hadisnya kan berkata, lau ra'aitum ma ra'ait, andai saja kalian itu melihat apa yang saya lihat, niscaya kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat tanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang panjenengan lihat ya Rasulullah? Ra'aitul jannah wan nar, saya melihat surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diberi mata seperti kita manusia pada umumnya, tapi beliau diberikan keistimewaan dalam pandangannya, enggak sama seperti kita. Sehingga beliau punya keistimewaan, salah satunya bisa melihat yang ada di belakang sebagaimana beliau bisa melihat yang ada di depan. Jadi kalau beliau sholat ya beliau tahu makmumnya seperti apa. Diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Nah, bisa melihat yang manusia nggak bisa melihat. Bisa melihat para malaikat. Sahabat Nabi bisa melihat malaikat nggak? Kalau malaikatnya menyerupai manusia bisa. Seperti hadis Jibril. Malaikat Jibril datang dengan sosok manusia. Tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Setelah bertanya semua dijawab. Nabi Muhammad kemudian berkata kepada sahabatnya, kalian tahu siapa yang datang dari? Yang datang adalah Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Kalau nyerupai manusia bisa. Tapi kalau sosok aslinya tidak bisa orang biasa melihat. Tapi Nabi Muhammad diberikan keistimewaan dalam pandangan beliau. Bisa melihat malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Nah, kalau kita kan nggak bisa. Bisanya cuma ngelihat Israel, itu pun nanti terakhir. Nah, ketemu Israel dicabut. Medeni kalau kita ngelihatnya sekarang. Nah, ini sifat basarihi sallallahu alaihi wasallam wa iktihalihi. Jadi bagaimana juga cara Nabi memakai celak di matanya. Kemudian fasal yang ketiga menjelaskan tentang fi sifati sya'rihi, bagaimana rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya seberapa, tebalnya seperti apa. Wa syaibihi wa khidhabihi, rambut putihnya seperti apa, ada berapa. Wa khidhabihi, mewarna rambutnya itu seperti apa. Wa ma yata'allaku bidzalik, dan yang berhubungan dengan itu seperti menyisirnya Nabi Muhammad dan memakai minyak rambutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasal yang keempat menjelaskan tentang fi sifati araqihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang keringatnya Nabi. Wa raihatihi at-tabi'iyah, dan aroma tubuh Nabi secara tabi'i,
Tanpa beliau memakai wewangian, tanpa beliau memakai parfum, itu aroma tubuhnya Nabi seperti apa? Nah ini menunjukkan hebatnya Nabi Muhammad. Jenengan kalau baca siapapun tokoh di muka bumi ini, sehebat apapun sejarah hidupnya, kalau jenengan baca riwayat hidupnya, ada tidak menjelaskan sedetail ini? Jelaskan pandangannya seperti apa. Pernah tidak dengar kita baca sejarah hidupnya tokoh siapapun itu dijelaskan tentang keringatnya? Pernah? Tidak ada. Yang ada hanya Rasulullah. Karena keringatnya orang lain, apa istimewanya? Berbeda dengan keringatnya Nabi Muhammad. Wa min nasyri tibihi ta'attaratit turuqu wal manazil. Aroma semerbak wanginya Nabi Muhammad tuh kalau jalan di satu jalan nyebar aroma wanginya. Sampai Nabi itu sudah jalan, orang lain lewat di situ tahu kalau Nabi Muhammad bekas lewat di situ. Karena apa? Aroma wanginya menyebar di situ. Dan nanti kita akan bahas bagaimana keringatnya Nabi Muhammad SAW. Apa istimewanya sampai diambil sama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu Nabi tidur berkeringat, dia datang bawa tempat diambil keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi seorang bapak yang datang kepada Nabi minta bantuan, anaknya mau kawin nggak punya apa-apa. Sama Nabi pun diberikan keringatnya Nabi Muhammad SAW, disuruh menggunakan untuk wewangian putrinya. Nanti kita akan bahas semua bagaimana sifat keringatnya Nabi Muhammad dan aroma wanginya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu nggak usah pakai parfum sudah wangi. Tapi beliau tetap suka dengan wewangian dan pakai wewangian. Tujuannya apa? Yang ngajari kita umatnya. Mensunnahkan kepada umatnya biar umatnya itu nyontoh, tampil bersih, tampil wangi. Padahal Nabi nggak pakai saja sudah bisa. Kalau Nabi nggak pakai kan kita nggak bisa nyontohnya. Aroma keringat kita beda. Tapi walaupun beliau sudah aroma yang wangi, beliau tetap suka dengan wewangian dan pakai wewangian. Dan makainya itu bukan sesekali dua kali, tapi sering. Nunjukkan cintanya beliau dengan wewangian, itu tandanya apa? Nunjukkan cintanya beliau juga kepada kebersihan. Jadi orang yang ada di dekat beliau nyaman. Dan ini ngajarkan kepada kita. Supaya kita mencontoh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasal yang kelima menjelaskan fi sifati tibihi sallallahu alaihi wasallam wa tatayyubihi. Pasal yang kelima menjelaskan tentang wewangiannya Nabi Muhammad. Jadi beliau sudah wangi tadi tapi tetap punya wewangian. Bahkan punya tempat khusus buat naruh wewangiannya. Dan make wewangian nanti akan juga dijelaskan. Kemudian pasal yang ke-6 menjelaskan tentang fi sifati sautihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang suaranya Nabi Muhammad yang sampai ke tempat yang jauh, di mana suara pada umumnya nggak bisa sampai ke tempat yang jauh seperti suaranya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama suaranya indah. Kata Anas ibn Malik, gak ada nabi yang diutus sama Allah Ta'ala kecuali wajahnya indah, suaranya indah. Dan yang paling indah wajahnya Nabi kalian Muhammad SAW. Dan yang paling indah suaranya, kata Anas bin Malik, suaranya Nabi kalian Nabi Muhammad SAW. Jadi punya suara juga istimewa. Suaranya bisa sampai ke tempat yang jauh, di mana suaranya orang pada umumnya normalnya gak bisa. Kalau zaman sekarang sudah ada mic, Nabi gak pakai mic. Tapi suaranya bisa sampai ke tempat yang jauh. Nanti akan diriwayatkan bagaimana Nabi naik ke atas mimbarnya, sahabat disuruh duduk sama Nabi. Ijlisu, sahabat semuanya duduk. Ada satu sahabat namanya Abdullah ibn Rawahah, posisinya nggak di masjid, tapi dia berada di suku Bani Khanmin. Tapi dia dengar suaranya Nabi Muhammad untuk duduk dan dia duduk juga. Padahal perintah duduk itu buat yang ada di masjid. Bukan buat dia, tapi dia dengar suaranya Nabi Muhammad dan dia duduk. Dan itu para ulama jelaskan bagaimana cepatnya para sahabat dalam mentaati perintahnya Nabi Muhammad. Walaupun dia dengarnya suaranya jauh, gak di posisi itu, tapi kuatnya dalam mentaati perintahnya Nabi itu sampai beliau pun juga duduk. Dan cepatnya dalam mentaati perintahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat Nabi juga nanti meriwayatkan ketika berangkat haji, kemudian sampai di tempat turun mereka, tempat singgah mereka.
Nabi Muhammad ngajarkan manasik haji dan sebagian daripada sahabat masih ada di tempat singgah mereka. Di manazil, tempat turunnya mereka. Kalau zaman sekarang kan kemah-kemah. Nah, karena itu kan di padang pasir. Nah, mereka berada di situ, Nabi di agak tempatnya jauh. Ngajarkan manasiknya haji. Dan mereka yang duduk di tempat singgah itu mendengar suaranya Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana para wanita di dalam rumah-rumah mereka juga mendengar suaranya Nabi besar Muhammad SAW. Nanti keistimewaan suara tersebut akan dibahas sama beliau di fasal yang ke-6 tadi yang menjelaskan tentang suara Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasal yang ke-7 fi sifati ghadhabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururihi, bagaimana marahnya Nabi, bagaimana bahagianya Nabi. Karena Nabi itu para sahabat tahu, di saat Nabi marah sahabat tahu, di saat Nabi bahagia tahu, di saat Nabi marah bahkan disebutkan pipi bagian atas beliau ini berwarna merah, muncul warna merah menunjukkan kalau beliau sedang marah. Tapi marahnya Nabi karena Allah, gak marah ngikutin hawa nafsunya. Kita lihat nanti di bab yang menjelaskan akhlaknya Nabi, bagaimana beliau itu ya disakiti, dicaci, dimaki, tapi kalau urusannya dengan pribadi beliau gak pernah marah. Marahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fasal yang ke-8 menjelaskan fi sifati dhahikihi sallallahu alaihi wasallam, tertawanya Nabi. Tapi tertawanya Nabi Muhammad gak seperti kita terbahak-bahan. Tertawanya Nabi Muhammad tuh senyum. Kalau banget nanti sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi jullu dhihkuhu, jadi sebagian besar daripada tawanya Nabi Muhammad itu adalah tabassum. At-tabassum yaitu tersenyum. Kemudian wa bukaihi wa utasihi, bagaimana nangisnya Nabi Muhammad. Nabi nangisnya laisa biraf'is saut, bukan orang yang kalau nangis garung-garung teriak-teriak, bukan, tapi neteskan air mata. Kemudian bagaimana bersinnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasal yang ke-9 menjelaskan tentang fi sifati kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa sukutihi, yang menjelaskan tentang bagaimana bicaranya Nabi. Kemudian bagaimana diamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak bicara kecuali sesuai dengan hajatnya. Bukan orang yang banyak bicara. Tentu kalau yang diucapkan sama Nabi Muhammad ilmu. Kalau bicara sesuai dengan qadrul hajah. Banyaknya waktu kalau Nabi lagi nggak butuh ya diem. Nah, ini bicaranya Nabi seperti apa, kemudian diamnya Nabi seperti apa akan dijelaskan di fasal yang ke-9. Kemudian fasal yang ke-10 menjelaskan tentang fi sifati quwwatihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang kekuatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fasal yang ke-10 dari bab yang kedua. Kemudian nanti bab yang ketiga. Tadi ada 8 bab ya. Ini bab yang ketiga menjelaskan tentang fi sifati libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang pakaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa firashihi, tempat duduknya, tempat tidurnya, wa silahihi, dan senjatanya. Nah, senjatanya Nabi Muhammad seperti apa? Dan di bab ketiga ini ada 6 fasal. Fasal yang pertama menjelaskan tentang fi sifati libasihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang pakaiannya Nabi Muhammad, min qamisin wa izarin wa rida. Jadi bagaimana qamisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qamis itu pakaian yang dipakai yang itu ada jahitannya gitu. Kemudian ada kantongnya, ada lengannya, itu disebut dengan qamis. Kemudian ada bagian lehernya, disebut dengan qamis. Kemudian izar, izar itu ma yasturu asfalal badan. Jadi yang menutup bagian bawah badan itu disebut dengan izar. Kalau sekarang disebutnya izar itu bahasa Indonesianya apa? Sarung.
Jadi pakaian yang menutupi bagian bawah badan itu disebut dengan izar. Kemudian warida, rida itu yang menutup bagian atasnya. Makanya orang kalau pakai serban dibilang pakai rida. Atau kalau pakai ihram, kain ihram itu di bagian atas dibuat buntel bagian atas itu disebut dengan rida. Jadi yang menutup bagian atas rida, yang menutup bagian bawah izar. Kalau kamis yang ada jahitannya, ada lehernya, kemudian ada kantongnya, kemudian ada lengannya. Kemudian waqalan suwatin, peci lah atau kofiahnya. Nanti akan dijelaskan wa imamatin dan serban yang ada di kepala wa nahwiha. Jadi yang bersangkutan dengan pakaiannya Nabi Muhammad nanti di fasal awal akan dijelaskan. Kemudian di fasal yang kedua tentang tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati firashihi sallallahu alaihi wasallam wa ma yunasibuhu. Kemudian wa ma yunasibuhu yaitu seperti bantalnya ya, bantalnya seperti apa. Kemudian fasal yang ketiga menjelaskan tentang fi sifati khatimihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana cincinnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makainya di sebelah mana, apa yang dipakai sama Nabi, nanti akan dijelaskan. Kemudian fasal yang keempat menjelaskan tentang fi sifati na'lihi sallallahu alaihi wasallam wa khuffihi, sendalnya Nabi juga sama khuf. Nah, seperti sepatu dari kulit yang nutup semua kaki, seperti bentuknya seperti sepatu tapi terbuat dari kulit. Nah, na'alnya Nabi itu seperti apa, khufnya Nabi seperti apa, nanti di fasal yang keempat ini akan dijelaskan. Kemudian fasal yang kelima menjelaskan tentang fi sifati silahihi, senjatanya Nabi Muhammad, alat perangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasal yang keenam menjelaskan kana min khuluqihi, jadi termasuk daripada kebiasaannya Nabi Muhammad SAW ayyusammiya silahahu wa dawabahu wa mata'ahu. Jadi Nabi Muhammad memberi nama kepada senjatanya, tunggangannya dan juga barangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diberi nama sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu senjatanya Nabi Muhammad, ada yang diberi nama sama Nabi Dzatal Fudul. Kemudian dawab atau kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sesuatu yang dimiliki, yang bermanfaat tentunya, yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan maksudnya bagaimana kalau kita sudah masuk ke fasal tersebut. Kemudian bab yang keempat menjelaskan tentang makanan fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makannya Nabi Muhammad, wa syurbihi minumnya, wa naumihi tidurnya. Dan di dalam bab keempat ini ada 6 fasal. Fasal pertama menjelaskan fi sifati aisyihi sallallahu alaihi wasallam wa khubzihi, menjelaskan tentang ma'isyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga khubuz roti yang dimakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang kedua menjelaskan tentang fi sifati aklihi, jadi tentang makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idamihi, dan lauk yang dimakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang ketiga menjelaskan tentang kan fi ma kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam qabla ta'am, bacaan apa yang diucapkan sama Nabi Muhammad sebelum beliau makan, wa ba'dahu, dan setelah makan. Jadi makanannya apa, makannya bagaimana, lauknya apa, sebelum makan Nabi baca apa, tasmiyah, setelah makan Nabi baca apa, hamdalah. Ini semua nanti akan dijelaskan dalam bab ini. Kemudian fasal yang keempat menjelaskan tentang fi sifati fakihatihi, buah-buahan yang disukai sama Nabi, yang dimakan sama Nabi. Fasal yang kelima menjelaskan tentang minumannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sifati syarabihi sallallahu alaihi wasallam wa qadahihi, tempat minumnya. Kemudian fasal yang keenam menjelaskan tentang naumihi sallallahu alaihi wasallam, tidurnya Nabi. Karena ini penting semuanya.
Karena kita diperintahkan untuk apa? Ngikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat Nabi itu kebiasaan mereka apa? Cari tahu tentang kebiasaannya Nabi. Apalagi ibadahnya, apalagi sunnahnya Nabi. Kalau ibadah sama sunnahnya Nabi mereka cari tahu terus. Kebiasaannya Nabi pun mereka cari tahu. Tujuannya apa? Ya untuk ngikuti. Kebiasaannya orang istimewa itu berarti seistimewa-istimewanya kebiasaan. Jangan ngikuti kebiasaannya orang mulia, yaitu semulia-mulia kebiasaan. Maka para sahabat juga cari tahu bagaimana. Sampai nanti di bab ibadahnya Nabi, bagaimana sholat malamnya Nabi, itu sahabat ada yang meriwayatkan karena beliau ngikut Nabi Muhammad. Sayyidina Abdullah ibn Abbas itu nginep di rumah bibinya namanya Maimunah, istrinya Nabi, Ummul Mukminin. Nah, kemudian beliau meriwayatkan masih kecil. Meriwayatkan Nabi niku nek tangi turu jam piro sih? Beliau meriwayatkan Nabi Muhammad itu tidur di awal malam. Awal malam tuh berarti ora rodok bengi, tapi masih permulaan malam ba'dal isya. Di awal malamnya. Ya tepatnya jam berapa kita kurang tahu, dulu udah ada jam, tapi masih kategori awal malam. Ba'dal isya di awal malam. Kemudian nanti tengah malam, sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit beliau bangun. Ini diriwayatkan sama beliau. Bangunnya jam berapa? Tengah malam, sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit. Setelah bangun Nabi ngapain? Diriwayatkan sama beliau. Yang dilakukan sama Nabi Muhammad pertama kali beliau bangun. Beliau membaca 10 ayat daripada Al-Quran. Yang dimulai dengan inna fi khalqis samawati wal ardi sampai dengan akhir ayat. Jadi ayat apa yang dibaca sama Nabi diriwayatkan sama beliau. Kemudian beliau bangun dari tidurnya menuju ke tempat wudhu. Kemudian beliau wudhu, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Setelah itu 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 witir. Jadi riwayatkan sama beliau meriwayatkan beliau berdiri juga wudhu ngikutin Nabi, kemudian berdiri di samping kirinya Nabi, sama Nabi dipegang telinganya dipindah ke sebelah kanannya dan ngikutin bangun malamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diriwayatkan sama para sahabat-sahabat Nabi supaya nanti kita akan tahu. Ini kan kita masih baru masuk penjelasan tentang fasal-fasal yang ada dalam kitab ini. Nanti bab pertama mukaddimahnya akan dijelaskan apa itu syama'il. Yang kedua tujuannya nyusun syama'il itu apa sih? Baru kita memahami, oh kenapa kok sampai sedetail ini. Tujuannya apa, manfaatnya apa, kita tahu itu semua. Kemudian bab yang kelima menjelaskan tentang fi sifati khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk bab kelima ini akan masuk ke dalam penjelasan tentang akhlaknya Nabi. Kalau tadi yang bersangkutan dengan fisiknya Nabi Muhammad SAW, yang setelahnya di bab kelima bersangkutan dengan akhlaknya Nabi. Bagaimana sifat hilim, sabar enggak mudah marah. Jadi bisa sabat ketika marah. Jadi punya sifat hilim. Hilimnya Nabi seperti apa? Kemudian pergaulannya Nabi dengan para wanitanya, dengan istri-istrinya bagaimana? Amanahnya Nabi bagaimana? Kejujurannya Nabi bagaimana? Rasa malunya Nabi Muhammad bagaimana? Bercandanya Nabi Muhammad bagaimana? Rendah hatinya Nabi bagaimana? Duduknya Nabi bagaimana? Duduk nih berarti ya majelisnya Nabi juga bagaimana? Kemudian wa karamihi wa syaja'atihi, dermawannya Nabi Muhammad bagaimana? Beraninya Nabi Muhammad itu bagaimana? Nah, bab yang kelima ini ada 6 fasal. Fasal yang pertama menjelaskan tentang fi sifati khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa hilmihi, menjelaskan tentang akhlaknya Nabi Muhammad dan sifat hilim, enggak mudah marah. Bisa mengendalikan amarahnya, enggak marah, punya sifat hilim. Ini bagaimana hilimnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini ngajarin umat Islam supaya hilim. Ya berarti beliau orang yang paling besar sifat hilimnya. Nanti kita akan tahu bagaimana sifat hilimnya Nabi Muhammad SAW. Yang sering kita dengar bagaimana Nabi itu didatangi orang minta-minta, ya, orang minta bantuan bawa unta 2 kosong. Mau minta bantuan sama Nabi, ki jaluk ya oke loh. Kalau orang
Orang sekarang kan jaluk paling 1.000-2.000 ya. Ini bawa 2 unta. Kosong, narik selendangnya Nabi, yang selendangnya Nabi saat itu yang dipakai sama beliau kainnya kasar. Sampai lecet nih lehernya Nabi. Sudah gitu minta, ya Muhammad bawakan untuk saya di dua bair yang saya bawa ini, 2 unta ini, bawakan saya sesuatu. Mau ya dia minta tepung, minta kurma atau minta apa. Pokoknya penuhilah ini. Dari hartanya Allah, bukan hartamu, bukan hartanya bapakmu. Sudah cara mintanya kasar, narik, ngelukai Nabi, ngomongnya ora penak. I'tini min malillah, hartanya Allah bukan hartamu, bukan hartanya bapakmu. Ngamuk Nabi Muhammad. Kalau kita ngamuk, geger sudah. Sudah mintanya narik, kita baru ditarik sudah jotos-jotosan loh. Apalagi ngomongnya tidak enak. Nabi Muhammad masih bisa sabar, gak marah, dan dibalas oleh Nabi Muhammad dengan ucapan yang indah. Al-malu malullah wa ana abduh. Ya harta itu milik Allah dan saya hambanya Allah. Nabi Muhammad ya tasarraf dengan apa? Dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Apa yang diperintah sama Allah itu yang dilakukan sama beliau. Dan dikasih sama Nabi. Dan Nabi sempat bilang sama orang itu, tapi dihukum ya kau atas perbuatanmu tadi. Kalau bahasa kita dikisos lah. Tadi narik, ngelukain, ya kau berarti harus dihukum atas perbuatanmu tadi. Dia jawab apa? La, tidak. Loh kok bisa tidak? Engkau tadi ngelukain saya kok. Bahasa kasarnya seperti itulah. Engkau melakukan seperti itu mau dihukum kok nggak mau. Apa jawab orang Badui tadi? Li'annaka la tukafi'u bisayyi'ati as-sayyi'ah. Karena engkau itu tidak pernah balas keburukan dengan keburukan. Jadi dia ngelakukan itu bukan terus sengaja. Oh kok aku nek ngene orang mungkin dibalas kalau Kanjeng Nabi. Enggak punya sifat gil adab seperti itu, enggak ada. Akan tetapi ya namanya orang Badui, orang Arab itu biasanya wataknya kasar. Tabiatnya seperti itu, beda sama orang yang di perkotaan, beda dengan para sahabat yang sudah kenal sama Nabi, tahu bagaimana keagungannya Nabi Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Nah, dia nggak tahu, tapi dia tahu bagaimana akhlaknya Nabi. Nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nanti akan dijelaskan bagaimana sifat hilimnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pasal yang kedua akan menjelaskan tentang fi sifati isyratihi sallallahu alaihi wasallam ma'a nisaihi radhiyallahu taala anhuna. Bagaimana muasyarahnya Nabi kepada istri-istrinya. Bergaulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Beliau ini orang yang paling baik muasyarahnya. Ini perlu kita belajar. Bagi yang sudah berumah tangga supaya apa? Ketika dia muasyarah, dia bergaul dengan istrinya di rumah kesehariannya bisa mencontoh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad itu terus kalau di rumah ibadah terus, enggak. Nabi Muhammad juga duduk sama istrinya, bincang-bincang sama istrinya, bantu istrinya di rumah. Sahabat Nabi juga mungkin punya pemikiran seperti kita. Makanya beliau tanya sama Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad kalau di rumah gimana? Karena seorang Nabi ini gimana di rumah? Kata Sayyidah Aisyah, ya di rumah bantu. Melakukan sesuatu seperti layaknya seorang suami lah. Kadang ya ikut bantu-bantu Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad tuh kalau bajunya sobek beliau jahit sendiri. Sendalnya putus beliau sambung sendiri. Sayyidina Anas bin Malik sampai meriwayatkan apa? Nabi Muhammad tuh kalau di rumah ya ikut bersih-bersih. Kalau ada butuh sesuatu, ngambil sesuatu yang beliau butuhkan, selesai diletakkan sama Nabi. Nah, nanti kita akan kaji bagaimana keadaan Nabi di rumahnya, bagaimana beliau dengan keluarganya, muasyarah, supaya kita bisa contoh. Jadi ada waktunya kita juga nyenangkan orang rumah, nyenangkan istri, nyenangkan keluarga. Ada waktunya seperti itu. Bahkan ada keutamaannya. Ada waktu-waktu tertentu di mana kalau seorang suami itu memberikan tausiah kepada keluarganya ada fadilahnya yang besar. Jadi jangan dikira itu hal yang tidak ada manfaatnya. Itu bagian daripada yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dulu ada salah seorang sahabat Nabi di jalan ketemu Sayyidina Abu Bakar, namanya Sayyidina Hanzalah. Ucapannya Nabi Muhammad itu ngefeknya luar biasa. Nanti juga akan dijelaskan. Salah satunya apa? Sahabatnya Nabi itu Sayyidina Hanzalah. Di jalan ketemu Sayyidina Abu Bakar, ditanya sama Nabi Muhammad, sama Sayyidina Abu Bakar, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Gimana kabarmu wahai Hanzalah?
Sahabat Nabi itu kalau bertemu saling bertegur sapa. Apa jawab Sayyidina Hanzalah? Nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah jadi orang munafik. Duh, kaget Sayyidina Abu Bakar. Pagi-pagi ini ditanya, gimana kabarnya kok malah nuduh dirinya sendiri sebagai seorang munafik. Kenapa? Kata Sayyidina Hanzalah, saya kalau di majelisnya Nabi Muhammad, Nabi jelaskan surga seakan-akan kita ngelihat surga. Jelaskan neraka, takut sama neraka. Khusyuknya luar biasa. Tapi kalau sudah keluar dari majelisnya Nabi, keadaan saya nggak seperti saat di majelis. Isine hati itu khusyuknya, takutnya kepada Allah nggak sama seperti di majelis. Kalau sudah pulang ketemu keluarga, ketemu istri, nggak seperti saat saya di majelis. Itu saking takutnya, beliau sampai mengatakan dirinya munafik. Saking takutnya. Padahal itu bukan bagian daripada kemunafikan. Ya kayak kita lah, kita kadang hadir majelis itu kan eling Gusti Allah, eling Kanjeng Nabi, wah hati khusyuk. Nah, begitu pulang ke rumah, sampai depan rumah ngelihat listrik bunyi tit tit, hilang, lali matinya hilang sudah. Waduh, pulsane entek, ra duwe duit, saldo entek. Belum lagi kena masalah yang lain. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, kalau gitu kita pergi ke Rasulullah, kita adukan ini, kita tanya. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kemudian mengatakan apa? Ya, ada waktunya seperti itu. Ya Hanzalah, ya, nggak harus manusia itu dituntut seperti itu semua. Kalau keadaan hatinya bisa seperti itu terus senantiasa akan dijabat tangani sama para malaikat. Akan tetapi sa'atan wa sa'atan kata Rasul. Ada saatnya kau khusyuk, ada saatnya kau sama keluarganya butuh inbisat, ya, butuh apa namanya, bersendau gurau, nyenangkan hati mereka, butuh ngobrol sama anak sama istri. Ada waktunya. Nah, seperti itu. Kalau semuanya dibikin khusyuk, pulang ke rumah takoni istri, pas wis mangan nangis, oh kelingan rokok aku. Nah, 24 jam kelingan seperti itu. Akhirnya orang kan butuh belayan, butuh kasih sayang, anak juga butuh kasih sayang. Pendidikan tetap ada. Jadi ada waktunya seperti itu, ada waktunya seperti itu. Yang penting apa? Perintahnya Allah kerjakan, larangannya Allah jauhi, yang itu jangan disepelekan. Nah, ini bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW daripada isyrahnya beliau dengan keluarga beliau. Kemudian pasal yang ketiga menjelaskan tentang fisifati amanatihi sallallahu alaihi wasallam wa sidqihi, bagaimana amanahnya Nabi. Amanahnya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu sebelum beliau diangkat jadi rasul, jadi nabi, sudah dijuluki apa? Al-Amin. Bagaimana amanahnya Nabi, bagaimana kejujurannya Nabi Muhammad SAW. Nanti akan dijelaskan di fasal yang ketiga. Kemudian fasal yang keempat menjelaskan tentang fisifati hayaihi, jadi rasa malu, sifat malu atau rasa malu yang ada pada Rasulullah. Kemudian wa mizahihi, dan juga bercandanya, sendau guronya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga bercanda, jangan dikira Nabi nggak bercanda. Tapi Nabi nggak ngucap kecuali yang hak. Tidak ada dusta dalam candanya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, jenengan gojek, jenengan bercanda. Kata Nabi Muhammad, iya, tapi saya nggak mengucap kecuali yang hak. Jadi bukan berdusta untuk bikin orang tertawa, untuk bercanda dengan dusta, enggak. Tidak diucapkan sama Nabi Muhammad kecuali yang hak. Ya Rasulullah, ada orang butuh tunggangan, minta diberikan tunggangan. Kata Nabi Muhammad, nanti saya kasih tunggangan anak unta. Lah orang kalau sudah dengar anak unta kan bayangannya anak unta berarti cilik. Lah saya ini butuh unta yang gede buat ngangkut ini. Apa yang bisa dilakukan anak unta? Kata Nabi Muhammad, ya bukannya anak unta itu, bukannya unta itu adalah anaknya unta. Ya unta sak gedenya seperti apa kan bukan anak gajah. Ya tetap anak apa? Anak unta. Ada perempuan datang lagi sama Nabi Muhammad minta doakan masuk surga. Sama Nabi dibilang, kasih tahu sama dia, di surga tidak ada wanita tua. Lah dia nerimonya apa? Dipikir dia tidak bisa masuk surga. Sekadung tua orang iso mlebu surga. Nangis sama Nabi Muhammad kabarkan kepada dia kalau di surga nanti para manusia yang masuk surga itu dikembalikan muda oleh Allah Subhanahu. Jadi bercanda Nabi Muhammad tapi tidak mengucap kecuali yang hak. Kemudian pasal yang kelima menjelaskan tentang tawadhu, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih rendah hatinya Nabi Muhammad? Ma'a'ului maqamihi.
Dengan derajat beliau yang tinggi, rendah hatinya Nabi itu seperti apa? Nabi itu sampai nggak punya singgasana. Nabi nggak ajlisu kama yajlisul abd. Duduk seperti duduknya seorang hamba. Akulu kama yakulul abad. Saya makan seperti makannya seorang hamba, bukan seperti makannya seorang raja yang mewah, enggak. Nabi duduk sama para sahabatnya. Sampai terkadang ada orang asing datang masuk masjidnya Nabi, karena enggak ada yang membedakan duduknya Nabi dengan para sahabat. Yang masuk itu tanya, siapa di antara kalian yang Rasulullah? Karena dia belum pernah ketemu. Dan Nabi duduk membaur dengan para sahabatnya. Akhirnya para sahabatnya bikinkan Nabi Muhammad tempat agak tinggi ya Rasulullah. Supaya apa? Kalau ada orang datang nggak perlu tanya, tahu engkau di situ. Kalau bukan para sahabat yang minta, ya Nabi duduk di bawah. Dan bukan dibikinkan kursi yang memang tidak badukan, baduk. Supaya bisa membedakan orang yang masuk, tahu ini Rasulullah, ini sahabatnya. Nanti akan diriwayatkan juga di bab bagaimana tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin tapi nggak pernah mengkhususkan dirinya harus naik kendaraan yang mewah. Nabi Muhammad tuh naik seadanya, ada unta naik unta, ada kuda naik kuda. Kudanya nggak ada tunggangannya, nggak ada kursinya itu, ya tetap dinaiki sama Nabi Muhammad. Nggak ada kuda, adanya keledai, dinaikin keledai sama Nabi. Nggak ada keledai, jalan ya jalan Nabi Muhammad. Nggak malu boncengkan orang, sahabatnya ada yang diboncengkan sama Nabi Muhammad SAW. Abdullah ibnu Abbas masih kecil sudah diboncengin sama Nabi. Bukan hanya sahabat, anak kecil dari kalangan sahabat diboncengin sama Nabi Muhammad. Nabi pernah boncengkan anak kecil. Di belakang ada salah satu daripada dua bersaudara anaknya dari Sayyidina Abbas. Qutham, ya. Qutham ibnu Abbas sama Al-Fadl ibnu Abbas diboncengin sama Nabi. Entah itu Qutham yang di depan, Fadl di belakang, atau Fadl yang di depan, Qutham yang di belakang. Alhasil dua anak ini pernah diboncengin sama Nabi Muhammad. Tidak malu boncengin anak. Cuma ini jangan dipakai dalil ya. Nabi we telon, aku numpak motor ya telon ora apa-apa. Ya sini kan ada hukumnya. Nah, itu bahaya kan Nabi kan dulu naiknya onta. Nah, ini bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa julusihi. Jadi bagaimana ciri-ciri duduknya Nabi Muhammad. Nanti akan dijelaskan Nabi kalau duduk pakai habwa. Kapan pakai habwa itu? Dan kapan yang tidak pakai habwa. Julusnya Nabi menghadap kiblat. Julusnya Nabi SAW seperti apa? Nanti bab ini juga selain menjelaskan tentang rendah hatinya Nabi, juga tentang duduknya Nabi Muhammad. Ya, Nabi kalau duduk pakai habwa. Jadi ada selendang yang ditalikan. Atau pakai tangan yang ditalikan gini. Duduknya seperti itu. Kapan duduknya seperti itu dan kapan yang tidak seperti itu? Ada waktu-waktu yang Nabi juga nggak bolehkan kita duduk seperti itu. Seperti kalau khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat. Duduk diangkat gini malah tidur ya toh, enggak ngrungokke khutbah. Nah, kalau tidurnya bukan mau makin, maka ada tahu minal arad, akhirnya wudunya batal. Jadi kapan Nabi duduk dengan pakai habwa, kapan yang Nabi enggak duduk pakai habwa. Nah, cara duduknya Nabi seperti apa, ngadep kiblatnya nanti di bab ini akan dijelaskan. Kemudian pasal yang keenam menjelaskan tentang fi sifati karamihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang kedermawanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syaja'atihi, dan keberaniannya Nabi Muhammad. Dermawannya Nabi Muhammad tidak ada yang ngalahkan, sampai dikatakan oleh para ulama yu'ti ata'al muluk. Nabi Muhammad itu kalau beri seperti berinya seorang raja, tapi hidupnya Nabi Muhammad hidup yang sangat sederhana. Nek ngasih orang, wah, raja we kalah kok. Nabi Muhammad tuh pernah ngasih orang kambing banyaknya satu lembah. Ini bukit, tengah-tengahnya lembah, ini kambing punya Nabi semua dikasihin ke orang. Yang pulang itu ke kaumnya sampai berkata apa? Saya datang dari Nabi Muhammad ini dikasih seperti ini. Dia mengatakan apa? Saya datang dari orang kalau memberi la yakhshal faqr, enggak takut miskin. Nabi Muhammad itu kalau memberi nggak takut miskin. Nanti bab ini tentang kedermawanannya Nabi Muhammad, kita akan takjub bagaimana dermawannya Nabi. Kalau punya sesuatu nggak sampai nginep, sudah habis dibagikan sama Nabi Muhammad. Nah, beliau bukan orang miskin. Nabi Muhammad orang yang sangat kaya raya. Nah, Nabi Muhammad kekayaannya nggak disimpan. Nabi Muhammad orang yang kekayaannya dibagi untuk maslahahnya umat Islam. Jadi
Kalau keadaan fakir, nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Nabi wong randuwe karena keadaannya, kepepetnya, keadaan hidupnya seperti enggak. Nabi Muhammad dikasih sama Allah kunci-kuncinya, khazainil ard, ditolak sama Nabi. Mau dijadikan nabi dan raja, Nabi milih menjadi seorang hamba dan nabi. Nabi di akhir hidupnya dibukakan sama Allah dunia yang tapi habis dibagikan sama Nabi Muhammad SAW. Beliau punya tapi nggak disimpan. Kehidupannya beliau bukan orang yang kepepet, miskin, gak punya apa enggak. Nah, kok Nabi hidupnya seperti itu? Itu pilihan, ikhtiar, bukan iktirar. Fakrnya kata para ulama bukan fakr iktirari tapi fakr ikhtiari. Nabi yang memilih hidup sederhana. Itu pilihannya Nabi Muhammad. Hartanya dibagi ke Nabi Muhammad. Sampai gak bermalam tadi. Datang gak bermalam sudah habis dibagi ke Nabi Muhammad. Kalau ngasih memberinya tidak takut miskin, saking apa ya akehnya. Nanti akan disebutkan bagaimana kedermawanannya Nabi Muhammad SAW dan orangnya sangat dermawan sampai beliau itu nggak pernah mengucapkan la, bukan berarti nggak pernah mengucapkan kalimat tidak ya, tapi mengucap kalimat tidak untuk nolak orang yang minta bantuan sama beliau. Jadi nggak pernah. Kalau ada orang yang minta bantuan, Nabi ada dikasih, nggak ada dikasih ucapan yang baik, didoakan sama Nabi. Atau terkadang dijanjiin sama Nabi Muhammad. Dijanjiin nanti suruh balik lagi. Atau bahkan ada riwayat yang menyebutkan dijanjiin sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kau beli apa yang kau butuhkan, nanti saya yang bayar. Kalau saya sudah punya uang saya bayar. Sampai seperti itu dermawannya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana dermawannya Nabi? Bagaimana syaja'ah, pemberani, sifat pemberani Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad gak pemberani. Sahabat nanti akan meriwayatkan bagaimana di peperangan Nabi Muhammad tuh berada di posisi yang paling dekat sama musuh. Dan tidak ada di posisi itu kecuali orang yang apa? Yang paling pemberani. Makanya kata para sahabat, dan para sahabat yang pemberani adalah orang yang posisinya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Berarti dekat dengan musuh juga. Nah, bagaimana keberaniannya Nabi Muhammad saat umat Islam lari saat itu di peperangan, Nabi justru dengan tunggangannya lari ke arah musuh. Sampai dipegangi sama paman beliau, dipegangi sama sepupu beliau, tunggangannya supaya nggak kenceng-kenceng lari ke sana. Saking apa? Pemberaninya Nabi Muhammad. Nanti di bab syaja'ah akan dijelaskan bagaimana keberaniannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang ke-6 menjelaskan tentang fi sifati ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-6 ini menjelaskan tentang ibadahnya Nabi Muhammad, baik sholat sunnahnya, puasanya, bacaan Qur'annya. Dan di sini ada 3 fasal. Fasal pertama menjelaskan tentang ibadahnya Nabi dan sholat malamnya Nabi Muhammad atau sholat sunnahnya. Wa sholatihi di sini sholat an-nafilah. Kemudian fasal yang kedua fi sifati saumihi, bagaimana puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasal yang ketiga menjelaskan tentang fi sifati qiraatihi, jadi bacaan Qur'annya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ketujuh menjelaskan tentang fi akhbarin syatta, tentang macam-macam, jadi pengabaran tentang macam-macam keadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, kemudian akhlaknya Nabi Muhammad. Kemudian juga dijelaskan di bab yang ketujuh ini tentang sebagian daripada zikirnya Nabi, doanya Nabi, kapan yang diucapkan sama Nabi Muhammad di waktu-waktu yang khusus seperti doa atau zikir yang diucapkan di waktu pagi, zikir dan doa yang diucapkan di waktu petang. Kemudian juga wa thalathimi'atin wa thalathata asyara haditsan min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga 313 hadis daripada jawami'il kalim yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ke-7 nanti ada 3 fasal. Fasal pertama menjelaskan tentang kabar macam-macam tentang Nabi Muhammad, ucapan, perbuatan, akhlak dan lain sebagainya. Fasal kedua menyebutkan tentang sebagian daripada zikirnya Nabi, doanya Nabi. Kana yaquluha sallallahu alaihi wasallam fi awqatin makhsusah, yang dibaca sama Nabi di waktu-waktu tertentu, baik waktu pagi, waktu petang. Kemudian fasal yang ketiga menjelaskan tentang 313 hadis daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang terakhir, bab ke-8 menjelaskan tentang fi tibbihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudawah berobatnya Nabi itu seperti apa? Tadawinya Nabi Muhammad itu seperti apa? Baik yang beliau untuk dirinya sendiri atau beliau anjurkan untuk orang lain, baik itu tib secara rohani
Nah, dengan bacaan-bacaan zikir ayat Al-Quran atau yang lainnya. Nanti akan dijelaskan di bab yang ke-8. Kemudian wasinnihi wa wafatihi, usianya Nabi Muhammad dan juga wafatnya Nabi Muhammad SAW, wa ru'yatihi fil manam, dan mimpinya Nabi SAW. Di bab yang terakhir ini ada 3 fasal. Fasal pertama menjelaskan tentang obatnya Nabi SAW. Kemudian fasal yang kedua menjelaskan tentang usianya Nabi dan wafatnya Nabi. Fasal yang ketiga menjelaskan tentang ru'yahnya Nabi di dalam mimpi atau mimpinya Rasulullah SAW. Kemudian setelah bab yang ke-8 khatimah. Jadi kitab ini kan tadi tersusun dari mukaddimah, 8 bab dan penutup khatimah. Khatimah tashmilu ala khamsina hadithan, dan di penutupnya di sini ada 50 hadis lagi yang dikutip sama beliau. Aktsaruha sihahun, kebanyakan daripada 50 hadis tadi hadis-hadis yang sahih, dan juga wahisanun, dan hadis yang hasan. Min ad'iyatihi sallallahu alaihi wasallam, daripada doa-doanya Nabi besar Muhammad SAW. 50 hadis, kebanyakan sahih, hasan, dan itu hadis-hadisnya mengenai apa? Tentang doa-doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asalullahal azim rabbal arsyil karim ayyaj'ala hadzal kitab min afdhalil hasanati al jari naf'uha fil hayati wa ba'dal mamat. Dan beliau berharap semoga apa yang beliau susun ini kitabnya itu menjadi seutama-utamanya kebaikan al-hasanat yang terus mengalir manfaatnya baik dalam keadaan hidup, di dalam kehidupan, dan juga setelah wafat. Jadi beliau berharap manfaatnya bukan hanya untuk diri beliau sendiri yang menyusun, tapi juga orang lain membaca, mengkaji, akhirnya kenal sama Nabi, bisa ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Nah, itu manfaat di dunia, dan manfaat setelah kematian yaitu dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bijahi nabihi sayyidir rusulil kiram, dengan berkat nabinya yaitu pemimpinnya para rasul yang mulia alaihi wa alaihimus salatu wassalam, atasnya yaitu atas Nabi Muhammad dan atas seluruh para rasulnya Allah Ta'ala salawat dan salam dicurahkan oleh Allah kepada mereka sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga mendapatkan keberkahannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa mengamalkan nanti apa yang kita kaji dalam kitab ini tentang akhlaknya Nabi, bagaimana budi pekertinya Nabi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita ajarkan juga kepada keluarga kita tentang syama'ilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kajian yang akan datang kita masuk ke mukaddimah daripada kitab ini, apa makna syama'il dan apa tujuan atau manfaat daripada mengumpulkan syama'ilnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mukaddimah kita kaji, nanti kita masuk ke bab-bab yang tadi dijelaskan. Bab pertama yang ada sekian fasal, bab kedua yang ada sekian fasal, kita akan kaji penjelasan beliau. Insyaallah diberi umur panjang, diberikan keberkahan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus hadir ke majelis ini dan bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.